Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama yang saya hormati yakni Bapak Dr. Handas Muhammad Nurul Alim SEME sebagai dosen mata kuliah Tafsir Maudhu Iqtisadiyah. Sebelumnya saya meminta izin untuk mempresentasikan tafsir Al-Quran tentang ayat konsumsi, produksi, dan distribusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan saja. Untuk yang pertama itu di sini ada pendahuluan. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran perlu ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai kebutuhan metodologi, tafsir ekonomi terhadap ayat-ayat Al-Quran memberi peluang bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahat atas kebutuhan dan kewajiban. Keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahap-tahap pemenuhan berdasarkan teori Maslow. Keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar basic, nisit, kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya, keamanannya, dan kenyamanannya, serta aktualisasi. Selanjutnya langsung saja yang pertama itu di sini ada pembahasan pengertian konsumsi. Dalam kamus bahasa Arab, istilah konsumsi disebut al-istihlak, yang memiliki akar kata halaka dengan masdar halakan, hulkan, hulukan, tahlukan, tahlukatan, mahlikan. Kemudian kata ini mendapat tambahan 3 huruf hamzah, sin dan ta menjadi istahlaka, yastahliku, yang berarti menjadikan hancur, binasa, habis, mati, rusak. Istahlak al-mal berarti menafkahkan atau menghabiskan harta. Konsumsi dapat juga diartikan dengan orang menghabiskan, membelanjakan, atau menggunakan harta, benda, uang, atau jasa. Jadi konsumen ialah orang yang melakukan kegiatan konsumsi dengan cara membeli dan sebagaimana tujuan menghabiskan atau menggunakan barang tersebut. Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya di sini ada prinsip dan pola konsumsi. Dalam ekonomi Islam dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti yang sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Yang kedua itu prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Jadi prinsip kebersihan itu adalah makanan yang halal dan bersih dari najis ataupun yang baik untuk dimakan. Yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan, karena Allah pun berkata bahwasanya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Selanjutnya, sedangkan untuk pola konsumsi Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan, karena di dalam ajaran Islam satu orang muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan. Ketika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut sakit. Sini ada tafsir Al-Quran tentang konsumsi dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan 32. Yang pertama itu yang berbunyi, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf ayat 31. Menurut tafsir Quraisy Shihab, dalam tafsirnya menjelaskan mengkonsumsi hal apapun agar tidak berlebih-lebihan, baik pakaian, terlebih lagi dalam makan dan minum. Anjuran ini ditunjukkan kepada setiap manusia, khususnya umat muslim, terlepas apapun agama mereka, karena berkait dengan kesehatan badan.
Sedangkan dalam sudut pandang ilmu ekonomi, Quraisy berpendapat bahwa sikap konsumtif atau boros dapat menyebabkan kelangkaan barang sehingga menimbulkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan barang di pasar. Selanjutnya itu ada di surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, Qul man harramu zinatullahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati mir rizqi qul hiyal lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatun yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Yang artinya, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah sesungguhnya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan maksud ayat menggunakan kalimat sisipan dalam tanda kurung bahwa zina, perhiasan, dan thayyibat, rezeki yang baik-baik, Allah berikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman dan tidak beriman. Akan tetapi perhiasan dan kenikmatan tersebut di akhirat kelak akan dikhususkan bagi yang beriman saja. Jadi Allah itu membagi semua perhiasan, rezeki yang baik-baik itu semuanya akan mendapatkannya, tergantung manusia gimana dalam menggunakannya. Selanjutnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Masih menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan dan minuman pada ayat ini ditunjukkan kepada seluruh manusia apakah ia beriman kepada Allah atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal itu otomatis baik, karena yang halal terdiri dari 4 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya di sini ada hadis tentang konsumsi. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat, menjauhi riba, menjadi israf dan tazbir merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumbuh pada aktivitas individu, tapi juga pada interaksi secara kolektif. Bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa didikotomikan. Dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip ketauhidan, prinsip khilafah, dan prinsip keadilan. Di sini ada hadisnya yang berbunyi, tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jikapun itu berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk napasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, menurut Al-Hajjah Al-Daruriyah, Al-Hajjah Al-Hijjah, Al-Hajjah Al-Tahsiniyah, yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan yang baik, dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i. Pada hadis ini telah dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman haruslah menempatkan sesuatu berdasarkan takarannya. Artinya kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berlebihan bahkan dalam hal makan dan minum pun. Bahkan jikalau kita sudah memiliki hidup yang berkecukupan, diminta untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang yang tidak mampu, dan dilarang untuk kita berbuat semena-mena atau sombong terhadap orang lain. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang sangat mulia di mata Allah, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah, dan segala apapun. Bahkan Rasulullah melarang boros berwudu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya Rasulullah bertemu Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang saat itu sedang berwudu dan bersabda kepada engkau berlebih-lebihan. Saat bertanya, apakah dalam berwudu ada sikap berlebihan? Beliau bersabda, ya ada, walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya itu ada pengertian tentang produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj dari akar kata nataza yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Produksi ini adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian memanfaatkan dirasakan oleh konsumen. Dengan kata lain, ada yang menyatakan bahwa pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah yang ada pada sumber output. Selanjutnya ada ayat tentang produksi dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhallafina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang sangat besar. Quran surat Al-Hadid ayat 7. Ayat ini menguraikan konsekuensi dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penciptaan dan kuasa Allah dengan menyatakan, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutusnya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunannya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yakni harta apapun yang dia yakin Allah titipkan kepadamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaan selamanya kamu masih hidup. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada kalian beriman kepadanya dan kepada Rasulnya secara sempurna, terus-menerus penuh keteguhan dan untuk selamanya. Kuasakan kepada kalian yakni harta Allah yang kalian pinjam, karena boleh jadi harta itu memang berada di tangan orang-orang sebelum kalian, kemudian berpindah ke tangan kalian sehingga Allah membimbing kalian untuk taat kepadanya. Jika memang mereka mau mengerjakan perintah tersebut dan jika mematuhi, maka Allah akan membuat perhitungan dan menyiksa mereka karena tindakan mereka yang meninggalkan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Jadi firman Allah, mimma ja'alkum mustakhlifina fi, dan dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Di dalamnya terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa harta itu kelak akan berpindah darimu. Jadi semua apa yang kita punya selama di dunia itu nggak akan menjadi kekal, karena semuanya titipan dari Allah. Mungkin ke tangannya ahli warismu yang akan ia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah sehingga ia akan lebih berbahagia dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya melebihi darimu. Atau sebaliknya, ia akan mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah sehingga dengan telah ikut membantunya berbuat dosa dan permusuhan. Dan menurut tafsir Quraisy Shihab, percaya kalian kepada Allah dan Rasulnya, belanjakanlah sebagian harta yang hak penggunaannya telah dia titipkan kepadamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya diantaranya kalian dan membelanjakannya sebagian harta yang dititipkan akan menggunakan pahala yang besar, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi kalau kita mendapat titipkan dari Allah, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin dan selalu ada di jalannya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan dan pahala di sisinya yang sangat besar. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip-prinsip produksi. Tujuan produksi di sini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke bumi, yaitu sebagai khalifah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Pemakmur bumi dalam surat Al-Hidayat 61 yang diciptakan untuk beribadah kepadanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini menurut tafsir Jalalain, dan ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturanku padanya, yaitu Adam. Kata mereka, kenapa engkau hendak jadikan di bumi itu orang-orang yang berbuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiam di bumi? Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirimkan malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan gunung-gunung, padahal kamu selalu bertasbih. Maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan memujimu, berbanyak zikir, bersolawat, yakni dengan membaca subhanallah alhamdulillah, yang artinya maha suci Allah dan aku memujinya, dan menyucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam pada laka itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak padahal berfungsi sebagai hal atau sebagai atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya adalah padahal kami telah layak untuk diangkat, menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah padahal kami telah layak untuk diangkat sebagai khalifah itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam dan Hawa di antara anak cucunya. Ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti, dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia, lebih taat tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, lalu dibentuk dan ditutupkan rohnya hingga merata dan merasa setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa. Ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia, yang terdiri mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Penyampaian ini bisa jadi setelah proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama Adam. Dengan penyampaian mendengar rencana tersebut, para malaikat bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Mereka itu bisa lahir dan dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan dicipta itu untuk dengan khalifah. Semua itu adalah dugaan, namun apakah latar belakangnya? Yang pasti adalah mereka bertanya kepada Allah, bukan keberatan atas rencananya. Selanjutnya, di sini ada pengertian distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat Prinsip distribusi. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Al-Quran telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Asr ayat 7 yang berbunyi, Ma'afa illahu ala rasuli min ahlil qura fillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini binis sabil kaila yakuna dulata bainal a'niya'i minkum wa ma ankum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu
Fangtahu wattaqullahu innallaha syadidul iqab. Yang artinya harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu juga hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagi Rasul maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Pada ayat tersebut bahwa harta fa'i berasal dari orang kafir seperti pada kasus harta Bani Quraizah, Bani Nazir, penduduk Fakdak dan Khaybar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta fa'i untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan pembekalan dalam perjalanan di jalan Allah fisabilillah. Setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasulullah sebesar 4/5 dan 1/5 dari 1/5 digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di medan perang, para da'i, dan baitul mal. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut ialah bahwasanya kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan sesuatu dengan atau konsumsi dapat diartikan dengan orang yang menghabiskan, membelanjakan, menggunakan harta, benda, uang, atau jasa. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa harta fa'i berasal dari orang kafir seperti pada kasus harta Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fada dan Khaybar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, baik pakaian, makanan, minuman, dan teruslah agar kita berada di jalan Allah. Karena fa'inni qarib, Allah itu dekat dengan hambanya. Maka kita harus banyak berdoa dan tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan materi. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Melita Sabilah dari Prodi IAT, Prodi IAT sore mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Bapak Muhammad Nurul Alim yang telah mengizinkan saya untuk membuat video ini walaupun masih banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.